Allah. Kalau semua diperhatikan itu, Allah akan memberikan kemudahan buat saya. Dan pendengar, seperti yang disampaikan Amin Ja'far bahwa keberangkatannya adalah dengan niat dan juga menginginkan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu dapat saya laporkan bahwa hari ini yang berangkat ke Tanah Suci adalah kloter 23, salah satunya juga membawa Amin Ja'far, yaitu jamaah haji asal Kabupaten Pamekasan dan juga Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan yang masuk ke asrama haji embarkasi Surabaya ada 2 kloter, yaitu kloter 24 membawa jemaah asal Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan juga Kabupaten Sidoarjo, dan kloter 25 jemaah haji asal NTT dan juga Kabupaten Sidoarjo. Demikian laporan Ani Hasanah. Sementara itu, pendengar, calon jamaah haji asal Sumatera Utara yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 9 gelombang kedua diberangkatkan ke Tanah Suci. Kita simak laporan bersama Faisal Syaputra Lukman dari embarkasi Sumatera Utara. Faisal? Baik, terima kasih saudara pendengar. Sebanyak 393 orang calon jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 9 gelombang kedua jamaah asal Kabupaten Deli Serdang, Pakpak Barat, Gunung Sitoli, Nias Utara dan jamaah asal Kota Medan pagi tadi Senin 20 Juni 2022 pukul 4:34 waktu Indonesia Barat telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Sebelum masuk asrama haji embarkasi Medan, jamaah calon haji kelompok terbang 9 melalui beberapa tahap seperti penyerahan skema, pemberian gelang tanda jamaah, dan jamaah melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik kesehatan embarkasi Medan. Dan pada dasarnya keseluruhan jamaah di kloter 9 ini sehat alhamdulillah dan siap diberangkatkan tadi pagi. Kepala Kantor Kementerian Agama Deli Serdang, Haji Abdul Haris Harahap mengatakan jamaah haji Kabupaten Deli Serdang bergabung dengan jamaah haji Gunung Sitoli, Pakpak Barat, Nias Utara dan jamaah Kota Medan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat waktu berangkat dan sehat juga kembali ke tanah air dan dapat mendapat predikat Haji Mabrur dan Hajjah Mabrurah. Diharapkan juga jamaah haji kelompok terbang 9 dapat menjaga nama baik Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, informasi yang diterima RRI dari Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPI Embarkasi Medan untuk jamaah haji dan petugas asal Sumatera Utara yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci, mulai dari kelompok terbang 1 sampai dengan kelompok terbang 9 yang telah berangkat pagi tadi berjumlah 3.521 jamaah atau sekitar 91,64%. Dari sisa jamaah haji Sumatera Utara sebanyak 320 jamaah atau sekitar 8,33%. Sementara itu untuk kelompok terbang 10 gelombang kedua kloter terakhir dari Sumatera Utara nantinya akan bergabung dengan calon jamaah haji Banda Aceh. Untuk calon jamaah haji kelompok terbang 10 pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah memasuki asrama haji embarkasi Medan. Jamaah asal Kabupaten Padang Lawas Utara, jamaah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Medan, dan kelompok terbang 10 kloter terakhir dari Sumatera Utara akan bergabung dengan jamaah calon haji dari Banda Aceh dan akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu menuju Banda Aceh pada hari Selasa 21 Juli 2022. Dari asrama haji embarkasi Medan, Faisal Saputra Lukman melaporkan kembali ke Pro 3 Jakarta. Sementara itu, saudara, sebanyak 10 kloter jamaah Indonesia dijadwalkan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Senin 20 Juni 2022 hari ini. Kita akan bergabung untuk menyimak informasi selengkapnya bersama reporter kami Pradipta Rahadi. Pradipta. Ya, baik, dan juga pendengar, sebanyak 3.992 orang jemaah haji dari 10 kloter berasal dari Jakarta, Surabaya, Lombok, Solo ini akan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada hari ini. Kedatangan awal itu paling pertama tercatat sekitar pukul 00.55 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 1:05 waktu Arab Saudi, dan kedatangan yang paling terakhir yaitu terjadi pada pukul 17.55 di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
dan sebanyak 3.962 dari 10 kloter ini mereka rata-rata sudah datang langsung dengan mengenakan pakaian ihram, karena kedatangan mereka di Jeddah ini mereka akan langsung diberangkatkan ke Mekah untuk melakukan umrah wajib. Dan selain daripada itu juga para petugas haji Indonesia yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ini kerap berulang kali sejak kemarin mengingatkan kepada seluruh jamaah yang baru saja tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk tidak menghiraukan atau tidak memberikan perhatian kepada petugas provider yang ada di Arab Saudi, khususnya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, karena begitu jamaah memberi perhatian kepada layanan ataupun juga penawaran dari provider SIM card ini, otomatis alur ataupun juga jalur lalu lalang dari jemaah haji Indonesia dari mulai pintu imigrasi hingga keluar menuju ke bus ini agak terhambat karena petugas-petugas provider ini begitu semangat sekali, antusias sekali untuk memberikan layanan kartu provider kepada jemaah Indonesia, dan bahkan mereka juga sudah mulai sedikit-sedikit menggunakan bahasa Indonesia, seperti mereka menawarkan ibu mau, bapak mau gitu. Tapi dengan adanya himbauan dari petugas haji Indonesia, maka alhamdulillah semakin banyak jemaah haji Indonesia yang mulai menghiraukan ataupun juga tidak memberi perhatian kepada petugas ataupun juga pelayanan dari provider SIM card, sehingga banyak yang langsung menuju jalan ke bus. Dan sebagian besar dari jemaah haji Indonesia ini memang sudah mengenakan pakaian ihram, dan ini juga sudah mendapat apresiasi dari Kepala Daerah Kerja Bandara Haryanto Sartin dan juga Ketua PPIH Arab Saudi Arsat Hidayat, yang kemarin mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena sebagian besar jemaah haji yang tiba di Jeddah ini sudah mengenakan pakaian ihram rapi, sehingga ketika mereka mendarat kemudian langsung dialihkan ke bus dan juga untuk diberangkatkan ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib, ini tidak ada kendala yang berarti. Demikian yang dapat kami laporkan sementara dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Pradipta Rahadi, selanjutnya kita kembali ke studio. Luna. Pendengar, berbagai cerita datang dari para jamaah calon haji untuk dapat memastikan diri berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya adalah Syahrial. Dengan segelas kopinya akhirnya berhasil ke Tanah Suci tahun ini. Kita simak laporannya bersama Ahmad Iksan. Bapak 5 orang anak ini yang tentu tidak muda lagi, sekarang usianya telah 73 tahun. Rambut putih memenuhi kepalanya, namun semangat dan kegigihannya patut menjadi inspirasi bagi para suami dan ayah lainnya. RRI berhasil berbincang dengan Haji Syahrial, warga asal Luaanya, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, yang berdomisili di Pilubang, Ampe Angke, Kabupaten Agam. Dirinya merupakan salah seorang pedagang kecil yang menekuni gelas kopi ditambah dengan beberapa panganan untuk meraup pundi rupiah. Sejak tahun 2005 silam, dirinya berjualan di sebuah warung sederhana di kawasan Balai Kota Bukit Tinggi hingga sekarang. Kegigihan dalam berjualan kopi mampu membawa Syahrial terbang ke Tanah Suci dan menyandang predikat haji di tahun 2012 lalu. Perjuangan untuk berangkat haji memang dilakukan secara sungguh-sungguh. Bahkan luar biasanya, Haji Syahrial berangkat ke Mekah dan Madinah berdua dengan istri ketika itu. Dirinya telah membayar biaya perjalanan ibadah haji masing-masing 34 juta rupiah dan menunggu 7 tahun untuk berhasil menunaikan rukun Islam kelima itu. Haji Syahrial menabung uang hasil penjualan produk dagangannya ke dalam sebuah bambu yang dilubangi dan dijadikan celengan untuk berangkat ke Tanah Suci. Waktu pun berjalan dari tahun ke tahun. Jikalau celengan bambu itu penuh, dirinya membuka dan mengumpulkan serta menghitung rupiah itu, kemudian membelikan ke dalam bentuk emas perhiasan. Emas itu dirinya simpan ke dalam sebuah kaleng dan dimasukkan ke dalam tanah. Dari emas itulah biaya perjalanan ibadah haji senilai 35 juta rupiah dikalikan 2 mampu terwujud. Pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Syahrial dengan keseharian sebagai pedagang di angin berimbus warung beliau di kawasan Balai Kota Bukit Tinggi. Nah, kami ingin tahu bagaimana tanggapan dari Pak Haji Syahrial tentang berangkat haji dengan bermodalkan hasil jual belinya di keseharian. Sebelum Pak Haji membeli emas, Pak Haji sempat membuat celengan dari bambu dulu. Sudah itu beli emas atau disimpan tempat emas. Itu dibawa pulang emas itu disimpan dalam tanah.
Jadi kalau perlu dijual, kalau tidak simpan, disimpan terus. Itulah. Ditambahkan, Haji Syahrial hingga usianya mendekati 80 tahun juga mampu memberikan layanan kependidikan terhadap 3 orang buah hatinya hingga mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Ahmad Iksan melaporkan. Demikian siaran informasi haji 1443 Hijriah menuju Baitullah. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kita beralih ke informasi dari luar negeri.